Kisah Dalaman Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Saujana Story. Wow, penulis asal Kalimantan Timur yang pada kesempatan ini akan mengisahkan tentang sekelompok pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata ya teman-teman ya, di salah satu desa yang ada di pedalaman Kalimantan. Wow, Desa Luarambai, yang mana desa ini terletak di pedalaman ya, terpencil dan berada di tepi hutan. Mereka semua berada di posko atau tinggal di rumah panggung yang dijadikan posko mereka selama berkegiatan KKN di sana, dan mereka semua mengalami teror yang mengerikan di rumah panggung itu. Wow, makin penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah sabar kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Tas-tas disusun di sebuah rumah kontrakan, selimut, mie instan, beras, berbagai buku tulis yang rencananya akan disumbangkan, dan berbagai barang lain disiapkan. 7 mahasiswa-mahasiswi sedang mempersiapkan barang yang nantinya akan dibawa menuju lokasi KKN. Mereka akan berangkat menuju area yang memang sangat jauh dari kota. Karena itu, mereka membawa segala sesuatu yang dirasa akan sulit ditemukan. Pun seandainya tak dipergunakan pun tak ada salahnya. Anggun datang bersama Sylvie menaiki taksi daring. Selain membawa barang-barang yang sudah disepakati, mereka juga membawa satu plastik kuning besar yang terlihat penuh namun tak terasa berat. Bawa apa bubuanmu? Tanya Rangga yang sedang asyik merokok di teras. Biasa, perlengkapan tidur. Takut di sana kada cukup bantalnya, jawab Anggun. Memang kalau beginian pasti ada aja yang difikirkannya. Ucap Rangga terkekeh sambil terbatuk karena asap rokok yang menggaruk tenggorokannya. Anggun dan Sylvie masuk ke kontrakan yang ternyata bagian ruang tamunya sudah hampir penuh dengan barang bawaan mereka. Di dapur, Romi dan Oki sedang memasak mie instan untuk makan mereka bersama. Oki dan Romi memang tinggal bersama di kontrakan yang mereka jadikan base camp sementara. Sementara Dinda dan Rini masih berada di kampus dan belum memberikan kabar. Mungkin saja Dinda dan Rini sedang mempersiapkan barang tambahan untuk mereka sendiri. Wih, ada acil-acil kita datang. Nah, seru Romi dari dapur yang sempat mengintip dan melihat kedatangan Anggun dan Sylvie. Kalimat Romi membuat Oki ikut mengintip dan tertawa. Kedua pemuda itu memang begitu menyenangkan dan suka bercanda. Tentu saja, panggilan itu bukan tanpa alasan. Anggun dan Sylvie memang selalu menggunakan bahasa Banjar yang begitu kental, meskipun tidak dengan cengkok seperti di Kalimantan Selatan. Cil, bawakan piring nah ke depan, teriak Romi pintanya pada Anggun dan Sylvie. Dua gadis itu langsung menuju dapur setelah menaruh barang bawaan mereka yang besar di ruang tamu bersama barang-barang lainnya. Dua gadis itu membawa setumpuk piring dan tumpukan gelas, tak ketinggalan seceret air putih dingin. Mereka sebenarnya hendak menunggu Dinda dan Rini untuk makan bersama,
Namun, karena takut mie yang sudah dimasak akan cepat bengkak dan tak enak untuk dimakan saat dingin, maka mereka berlima akhirnya makan bersama tanpa Dinda dan Rini. 5 mahasiswa-mahasiswi beda fakultas itu makan bersama sembari membicarakan perihal rencana keberangkatan mereka esok. Bagi mereka semua, tempat yang menerima mereka itu begitu jauh. Rencananya, mereka nantinya akan berangkat bahkan sebelum matahari terbit. Butuh setidaknya 10 jam perjalanan darat karena akses yang sulit. Sinyal dan kehabisan logistik adalah hal yang paling membuat mereka stres, ditambah mereka begitu tergantung pada sosial media dan tontonan di internet. Bahlah, nyamannya pang makan, terdengar suara perempuan dari luar yang ternyata adalah Dinda dan Rini yang baru saja sampai. Keduanya datang mengendarai motor sehingga helm masih membungkus kepala mereka. Bu Bonika melawas banar, sempat bengkak nanti minyak, jawab Romi. Keduanya dirasa terlalu lama untuk ditunggu dan bisa membuat mie yang dimasak menjadi dingin dan bengkak. Aman, kami barusan sudah makan jua, jawab Rini yang menyusul Dinda dari belakang. Dua gadis itu membawa 1 kardus mie instan dan 4 lusin telur ayam sebagai tambahan logistik mereka di tempat tujuan. Mereka semua paham, kebiasaan lapar di tengah malam dan dini hari tentu tak bisa terhindarkan. Karena itu, mereka sangat berjaga-jaga jangan sampai kehabisan makanan di tempat tujuan. Mengingat tempat mereka melakukan KKN berada di tempat yang jauh dan sudah tentu harga di sana akan begitu mahal. Pun, jikalau nantinya logistik mereka tidak habis, mereka bisa membagikannya pada warga sekitar. Acara makan bersama itu diselingi obrolan-obrolan seputar persiapan dan perencanaan program yang sekiranya akan mereka lakukan. Meski mereka bertujuh belum sepenuhnya paham dengan medan, namun tak ada salahnya membuat perencanaan dan program. Siapa tahu di sana mereka hanya butuh sedikit modifikasi dan penyesuaian. Suara tarhim terdengar dari masjid dan surau terdekat. Rasanya begitu teduh dan menenangkan. Namun, mata masih terasa begitu lengket dan berat. Anggun dan Silvi baru saja bangun. 2 gadis itu tidur bersama di kamar kos Anggun yang lumayan luas dengan kasur besar. Kebetulan, Anggun tinggal di sebuah kos eksklusif yang sudah tentu harganya di atas rata-rata kos mahasiswa pada umumnya. Mereka akan berangkat pagi-pagi sekali menuju lokasi KKN di daerah yang bernama Loa Rambai. Namun sebelumnya, mereka harus menuju kontrakan Romi dan Oki karena sang dosen akan menjemput mereka di sana. 2 gadis itu mandi bergantian dan bersiap-siap. Sementara di kontrakan, Romi, Rangga, dan Oki sudah bangun meski ketiganya belum mandi. Kopi dan rokok menjadi ritual pagi mereka untuk memulai hari. 2 motor berhenti di depan kontrakan. Dinda dan Rini yang menumpang ojek daring langsung turun dan disambut 3 pemuda yang masih belum mandi dan asyik minum kopi. Karena para gadis-gadis sudah mulai berdatangan, maka ketiganya mau tak mau harus mempercepat ritual dan segera bersiap. Meski masih gelap, namun mereka sadar bahwa tak lama lagi sang dosen dan 2 mobil minivan akan datang untuk menjemput mereka. Dinda dan Rini memasuki kontrakan yang penuh dengan barang logistik. Pintu dibiarkan terbuka. Sementara Romi dan Rangga masih merokok sembari menunggu Oki yang sedang mandi untuk mengambil giliran. Bu Bonika berdua, kada ada bawaan lagi? Sudah semua? Tanya Romi yang duduk bersandar di tembok teras.
Sudah semuaan, paling perlengkapan pribadi aja, baju, handuk, semua sudah di dalam koper situ, jawab Dinda. Sementara Rini hanya mengangguk mengiyakan sambil mengabari pacarnya bahwa ia sudah sampai di kontrakan dan bersiap. Dua sepeda motor berhenti di depan pagar kontrakan. Anggun dan Silvi turun dari boncengan sambil menenteng ransel dan plastik kresek ukuran sedang berisi roti dan camilan. Nah, tuh ajal kita datang. Sambut Rangga saat melihat Anggun dan Silvi yang berjalan menuju kontrakan. Mereka hanya bisa pasrah. Dipanggil dengan sebutan tante dalam bahasa Banjar karena cara bicara mereka yang jarang menggunakan bahasa Indonesia. Bubuan kami ini pagi-pagi sudah mahalabiyu. Nih sarapan dulu, protes Anggun yang menganggap mereka sedang berkelakar di pagi buta dan menyodorkan seplastik kresek roti yang mereka bawa. Mereka bertujuh mengobrol sembari minum kopi dan sarapan sambil menunggu sang dosen tiba dengan mobil yang akan mengantar mereka. Rasanya mereka seperti teman yang sudah bergaul lama. Banyak kelakar dan tawa terdengar di pagi buta. Semuanya terasa begitu baik-baik saja hingga lupa dengan apa yang tak boleh dibawa dan apa yang sedang menunggu mereka. Perjalanan terasa begitu panjang. Bokong mereka terasa panas dan berat. Mereka berhenti dan beristirahat di warung yang ada di jalan poros di tepi hutan untuk sekedar buang air dan meluruskan pinggang. Hampir setiap 3 jam sekali, mereka berhenti setidaknya 15 menit. Rasanya begitu aneh. Kala mendapati matahari yang baru saja muncul, tiba-tiba sudah berada di atas kepala, lalu akhirnya sadar bahwa matahari sudah mulai condong ke barat dan mereka masih tetap berada di mobil yang sama. 7 mahasiswa-mahasiswi dan seorang dosen yang tadinya begitu bersemangat akhirnya lelah dan diam. Mereka tenggelam dengan lagu dan siniar dari ponsel masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang tengah memejamkan mata demi mengurangi lelah. Mobil berbelok kiri memasuki jalanan yang sedikit lebih kecil. Mereka yang duduk di kursi penumpang akhirnya bangun dan menyadari bahwa sebentar lagi akan tiba. Mereka melihat layar ponsel masing-masing. Angka 16.20 tertera. Mereka benar-benar tiba hampir senja. Dua mobil berhenti di sebuah bangunan dengan plang bertuliskan Balai Desa Loa Rambai. Mereka disambut beberapa orang yang salah satunya adalah kepala desa beserta jajarannya, juga beberapa warga yang nantinya akan menemani mereka menuju rumah yang dijadikan posko. Mereka turun dan menyalami semua orang yang ditemui di tempat itu. Sang kepala desa sebagai pihak yang berwenang memberikan sambutan. Beberapa penjelasan perihal keadaan desa, apa komoditas yang ada di desa, juga bagian-bagian yang nantinya bisa dijadikan bahan program kerja. 7 mahasiswa itu mendengarkan dengan seksama sambil mengangguk-angguk. Entah mereka mengerti atau tidak, mereka hanya ingin cepat menuju posko dan merebahkan diri. Malam tiba begitu cepat. Langit yang merah sudah digantikan gelap dan kerlip bintang di kejauhan. 7 mahasiswa itu sudah membagi kamar. Beruntung mereka ditempatkan di sebuah rumah panggung dengan 2 kamar tidur berukuran besar, sehingga tak ada satupun dari mereka yang harus tidur di ruang tamu. Rumah yang mereka tempati pun terlihat bukan seperti rumah kosong yang baru saja dibersihkan. Tak ada aroma apek, tak ada debu tebal di meja dan perabot. Meski rumah itu lebih sering kosong, namun seminggu sekali selalu dibersihkan oleh pemiliknya yang juga kepala desa. Rumah itu memang sengaja disiapkan jikalau nanti anaknya berumah tangga dan harus hidup mandiri. Sesekali bangunan itu dijadikan rumah singgah
bagi tamu yang berkunjung dan harus menginap. Karena itu, semua perabot terlihat lengkap dan terawat. Suara tonggeret, jangkrik, dan katak di kubangan terdengar bersautan. Jarang sekali mereka mendengar suara-suara seperti itu saat berada di kota. Ditambah Sanaksara, kota yang mereka tinggali sudah terlalu ramai dan dipenuhi dengan pembangunan perumahan di segala tempat. Rasanya begitu tenang, sehingga membuat 4 gadis itu langsung terlelap di kamar depan. Sementara kamar belakang digunakan oleh para pemuda. Mereka belum sempat membongkar barang bawaan, hanya peralatan mandi dan pakaian seadanya yang sempat mereka keluarkan, termasuk bantal dan guling yang dibawa oleh Anggun masih tetap di dalam plastik kresek. Aroma kopi dan teh menguar di udara. Suara celoteh para gadis yang sedang sarapan roti membangunkan 3 pemuda di kamar sebelah. Wajah mereka terlihat lebih segar karena lelah yang luruh setelah tubuh mereka menghantam kasur. Ditambah dengan udara pagi pedesaan yang begitu segar dengan embun tipis yang menutupi pandangan. Romi, Rangga, dan Oki mencuci muka dan menggosok gigi bergantian. Perut mereka sudah berbunyi dan tak sabar untuk diisi meski hanya dengan roti. Ditambah aroma kopi membuat ketiganya mendadak seperti kafilah yang kehausan karena kehabisan air. 7 muda-muda itu sarapan bersama sambil meminum minuman hangat sebelum mengunjungi berbagai tempat dan menggali informasi dari penduduk sekitar. Selagi mereka menikmati kopi dan roti, Anggun dan Silvi akhirnya membongkar semua barang bawaan mereka. Bantal dan guling yang mereka bungkus di dalam plastik kresek besar akhirnya dikeluarkan. Mereka berlima yang melihat bantal dan guling milik Anggun dan Silvi hanya bisa menggeleng karena merasa mereka terlalu niat. Bantal dan guling dilempar ke atas kasur yang mereka tiduri semalam. Kemudian kembali ke ruang tamu untuk menyesap sisa kopi terakhir di cangkir mereka. Kabut pagi sudah mulai lenyap, sebagai pertanda matahari sudah mulai meninggalkan garis horizon. Para mahasiswi memunguti gelas yang sudah selesai dipakai dan langsung dibawa ke dapur untuk dicuci. Sementara 3 pemuda yang masih berada di ruang tamu memunguti bekas plastik roti dan dibuang ke dapur. Mereka meninggalkan posko yang merupakan rumah panggung dan berjalan menuju kantor desa sembari menyapa warga yang mereka temui. Mereka tiba di kantor desa, disambut perangkat desa, dosen, dan 2 sopir yang mengantar mereka pun berada di sana untuk berpamitan dan pulang lebih dulu ke Sanaksara. Para mahasiswa menyalami sang dosen, kemudian masuk ke kantor desa selepas sang dosen dan 2 mobil meninggalkan desa. Satu demi satu, obrolan dengan kepala desa menyangkut rencana program kerja dan penyesuaian dengan apa yang terjadi di desa. Rangga, Romi, dan Oki memutuskan untuk membersihkan dan memperbaiki sistem irigasi yang bisa digunakan untuk mengaliri lahan-lahan pertanian. Mereka juga berniat untuk menyemen halaman kantor desa yang setiap sore dijadikan lapangan voli. Tak lupa, mereka juga akan mengecat garis-garis agar lapangan itu bisa lebih multifungsi. Juga mereka akan memperbaiki dan memasang instalasi lampu untuk penerangan lapangan agar bisa digunakan untuk badminton saat malam. Rencana mereka disambut baik oleh kepala desa. Meski baru beberapa, program kerja lain akan disesuaikan setelah mereka bertemu dan berbincang dengan warga desa. Senja hampir tiba. Mereka pulang menuju posko setelah bertamu di beberapa rumah penduduk untuk mengobrol dan mencari aspirasi. Para gadis dipersilakan untuk mandi lebih dulu selagi para pemuda meminum kopi sebelum mandi.
Antrian untuk mandi terasa begitu lama karena hanya ada satu kamar mandi yang juga difungsikan sebagai toilet. 20 menit berlalu. Selepas panggilan salat, mereka akhirnya sudah siap untuk sholat maghrib berjamaah. Ibadah terasa begitu khusyuk, meski sebelumnya ada adegan saling tunjuk untuk menjadi imam. Dapur terdengar riuh. Sayuran dipotong-potong, ayam dibumbui dan digoreng selagi nasi sedang ditanak dalam penanak nasi elektrik. Para pemuda yang tak ikut masak mau tak mau ikut membantu dengan membersihkan sampah-sampah sayuran untuk nantinya dibuang atau dibakar di pagi hari. Makanan dan minuman disusun rapi di ruang tamu. Mereka makan dengan lahap sambil berceloteh perihal apa yang mereka dengar dan temui siang tadi. Mereka juga mencatat ulang program kerja yang sudah dibicarakan dan disetujui oleh kepala desa. Hari pertama kunjungan terasa begitu menyenangkan. Terlebih, mereka diberi sayuran, berbagai bumbu dan ayam oleh para penduduk sekitar. Siang hari pun, mereka disuguhi makanan dan makan bersama dengan kepala desa dan perangkatnya. Makan malam selesai, para gadis sibuk membongkar barang mereka, sementara para pemuda yang mendapat giliran untuk mencuci piring dan alat masak. Satu demi satu, barang disusun di kamar. Segala logistik diletakkan di dapur agar tak perlu lagi repot mencari. Gadis-gadis itu asyik mengobrol dan berceloteh di kamar hingga lupa untuk kembali ke ruang tamu melanjutkan diskusi. Romi, Rangga dan Oki duduk santai di teras sembari menikmati udara malam yang sejuk. Aroma asap hasil pembakaran tembakau menguar di udara. Mereka mengobrol sembari sesekali melihat layar ponsel yang sinyalnya hanya sisa sedikit. Mereka tak bisa berselancar di internet dengan bebas karena keterbatasan sinyal. 7 mahasiswa-mahasiswi itu masih beruntung karena pesan singkat masih bisa terkirim meski dalam sinyal yang minimal. Malam meninggi, para gadis sudah mulai merebahkan diri meski belum sepenuhnya terpejam. Di teras, 3 pemuda itu masih mengobrol ngalor ngidul sembari merokok. Obrolan terlalu acak hingga merembet ke hal politik, agama, dan horor. 3 pemuda itu tidak menyadari bahwa sedari tadi mereka sedang diperhatikan dari kejauhan. "Kok mulai dingin ya?" ucap Rangga sambil menggosok-gosok lengannya yang merinding. "Iya, maka tadi tuh nyaman aja hawanya," jawab Oki yang juga merasakan hal yang sama. "Bubuan ikan bang, bisa-bisa hanya berkesan sampai ke horor," celetuk Romi yang bangkit lalu masuk, meninggalkan 2 temannya yang masih duduk sembari menyesap kopi yang sudah dingin. Rangga tak menggubris celetukan Romi. Ia masih bersantai sembari bersandar menghadap seberang rumah yang merupakan tanah kosong dengan rumput-rumput tinggi. Suara binatang malam terdengar dari segala arah. Namun, perlahan semua terasa senyap. Tak ada lagi suara jangkrik dan katak, tak ada lagi kunang-kunang yang tadinya terlihat berkelip di seberang rumah. Rangga menatap sekitar. Ia menangkap perbedaan yang terjadi. Sejenak, ia terdiam dan menatap tajam sembari memicingkan mata. Seonggok benda putih terlihat di sela-sela rumputan tinggi, bergerak ke kiri dan kanan seolah memberi tanda kehidupan. Perlahan tapi pasti, bulu halus di tubuh Rangga meremang. "Ayo masuk, daripada sawan kena di sini," ajaknya pada Oki yang terkejut karena Rangga tiba-tiba bangkit dan meninggalkannya. Mau tak mau, ia ikut bangkit sembari memasukkan rokok ke saku lalu membawa cangkir kosong dan asbak yang penuh puntung. Sambil membukukan badan, Oki menyapu pandangannya ke sekitar. Dia terdiam sesaat kala mendapati sesuatu berwarna putih tengah berdiri di antara rumputan tinggi di seberang posko mereka. Dia mengerti mengapa Rangga tiba-tiba mengajak masuk.
Kemaknya, baru hari kedua sudah ada hantu. Umpatnya dalam hati, kemudian menyusul dua temannya yang lain. Malam meninggi, Rangga, Romi dan Oki tidur bersama di kamar belakang. Di kamar depan, para gadis sudah terlelap sejak tadi. Kamar depan terasa lebih nyaman dan rapi berbanding dengan kamar belakang yang apa adanya dan seadanya. Duk duk duk. Ketukan besar terdengar dari bawah lantai dapur. Oki yang baru saja tidur dan belum nyenyak terbangun karena getaran ketukan itu begitu terasa di kepalanya. Dia membuka mata, mengerja pelan, beradaptasi dengan cahaya kamar yang minim. Ia tak langsung bangkit, namun menunggu untuk memastikan. Duk duk duk. Suara kembali terdengar. Dengan ragu, Oki bangkit dari tidurnya dan berjalan perlahan. Pemuda itu berjingkat agar tak membuat hentakan di lantai. Dia masih menajamkan pendengaran untuk memastikan asal ketukan. Suara itu masih terus terdengar dan berulang. Oki berjingkat perlahan menuju dapur, matanya yang mengantuk mencoba untuk menyapu setiap sudut ruangan. Tak ada apapun dan siapapun. Namun tiba-tiba saja Oki terdiam, tak bergerak. Matanya menatap lantai yang memiliki celah antar papan lantai. Oki bisa melihat ada sesuatu berwarna putih dengan bundaran hitam di tengah yang sedang menatapnya lekat. Wajah yang hitam terlihat samar oleh cahaya lampu yang menembus celah. Dok dok dok. Ketukan keras kembali terdengar hingga akhirnya Oki menyadari bahwa itu adalah hantaman dari kepala sosok yang dilihatnya di bawah lantai. Nyalinya menciut, tak ada lagi keberanian yang tersisa. Sambil berjingkat, ia melangkah cepat kembali menuju kamar. Ia tak mau lagi menoleh. Meski ketukan itu masih terdengar, Oki faham bahwa dia sedang tak baik-baik saja. Hari-hari berlalu dengan segala kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Pembangunan gapura, perbaikan dan peningkatan sistem irigasi, juga pembuatan lapangan olahraga. Tak ada obrolan perihal malam itu. Tiga pemuda itu merahasiakan apapun yang mereka lihat, terutama Oki. Dia tidak ingin menceritakan apa yang ia dengar dan pemandangan menyeramkan yang nampak dari bawah lantai dapur. Pemuda itu beranggapan mungkin penunggu area sekitar sedang berusaha berkenalan pada mereka yang pendatang. Sejauh ini tak ada gangguan tambahan, namun itu tak akan berlangsung lama. Penampakan di beberapa malam sebelumnya hanyalah permulaan. Perkenalan terhadap teror yang lebih nyata, tak hanya pada Oki, Rangga, dan Romi, namun bagi mereka semua. Posko terasa ramai dengan diskusi dan pengerjaan laporan kegiatan. 2 minggu mereka berada di desa Luar Rambai. Beberapa program sedang dalam proses pekerjaan. Malam sudah semakin meninggi. Sudah lewat jam tidur penduduk lokal di luar rumah. Tak ada kegiatan sama sekali. Tak ada seorang pun yang melintas. Berbeda dengan keadaan di Sanaksara yang tetap saja ada kehidupan bahkan tanpa henti di beberapa area. Luar Rambai begitu jauh dari manapun. Jarak yang jauh membuat harga-harga di tempat itu terasa begitu mahal. Harga mie instan bahkan 2 kali lipat lebih mahal dari harga di kota. Mereka bertujuh sudah selesai makan sejak selepas senja. Dapur sudah bersih dan rapi. Seteko kopi sudah berkurang isinya lebih dari setengah. Lanjut besok aja lah, malam sudah loh, ucap Anggun sambil menguap. Sementara Silvi, Dinda, dan Rini hanya mengangguk mengiyakan. Di desa seperti ini, rasa kantuk rasanya datang lebih cepat. Ya sudahlah, lanjut besok aja, saut Oki dengan nada protes, namun tak bisa berbuat banyak. Para gadis memasuki kamar untuk memakai skincare lalu tidur. Sementara
Tiga pemuda itu masih berada di ruang tamu sambil merokok dan menghabiskan kopi. Mereka masih berceloteh pelan sambil bercanda. Ketiganya sudah melupakan apa yang mereka rasakan malam-malam sebelumnya. Oki bahkan sudah lupa dengan penampakan pocong yang mengintip dari bawah lantai dapur sambil membentur-benturkan kepala. Lampu ruang tamu dipadamkan, menyisakan bias sinar dari dapur dan teras. Tak ada lagi suara para gadis. Mereka sepertinya sudah mencoba tidur. Ketiga pemuda itu mematikan rokok dan beranjak menuju kamar. Dingin udara membuat mereka merasa mengantuk meski tetap harus menyalakan kipas angin di kamar. Mata nyalang menatap lekat dari seberang jalan yang merupakan tanaman kosong dengan rerumputan tinggi. Sesosok tubuh berbalut kain putih kusam dan kotor dengan ikatan-ikatan menatap nyalang ke arah rumah. Ia bergerak pelan, melayang beberapa senti dari tanah, menyeberang dan memasuki halaman. Satu persatu anak tangga dilintasi tanpa terinjak. Sosok terbungkus kain putih lusuh itu berdiri di sebelah kaca yang membatasi kamar yang ditiduri para gadis. Tirai tipis dengan celah yang sesekali tersibak tertiup angin membuat sosok itu masih mampu untuk mengintip. Anggun yang berada di sebelah kaca tengah tertidur sambil memeluk gulingnya, sementara yang lain tidur sambil memeluk boneka. Batas Anggun yang terpejam dengan sosok terbungkus kain itu tak lebih dari 50 cm, begitu dekat hingga aroma anyir dan busuk bisa terendus oleh hidung Anggun. Tiduran merasa tak nyenyak, tak nyaman dan terusik. Anggun berusaha berbalik sambil memeluk gulingnya, namun nafasnya terasa sesak. Aroma tak sedap semakin santer tercium oleh hidungnya. Tubuhnya berkeringat, rasanya begitu gerah dan panas, seolah ia tengah dihimpit oleh orang lain. Merasa tak nyaman, Anggun kembali berusaha berbalik badan menghadap ke arah sebaliknya, namun rasanya begitu sulit. Tangannya terasa keluh dan mati rasa. Ia merasakan udara panas menerpa wajah. Rasanya begitu jengah dan membuatnya tak nyaman. Ditambah aroma busuk bercampur anyir yang mengganggu pernafasannya. Dia berusaha berbalik badan. Gulingnya terasa begitu berat hingga akhirnya Anggun berteriak nyaring kala ia mendapati wajahnya hanya beberapa senti dari wajah hitam yang meleleh rusak dengan aroma yang begitu membuatnya mual. Mata yang nyalang menatapnya membuat ia sadar bahwa yang ada di pelukannya bukan lagi guling yang ia bawa dari kota. Benda favorit yang selalu menemaninya tidur itu kini justru berubah menjadi sesosok pocong. Sylvie, Dinda, dan Rini terbangun. Mereka bertiga langsung membuka mata dan duduk menatap Anggun yang berteriak ketakutan. Suara Anggun bahkan membangunkan Oki, Rangga, dan Romi. Tiga pemuda itu bangun dan berlarian keluar kamar menuju kamar para gadis. Brak! Pintu terbuka dengan keras. Para gadis menoleh karena terkejut dengan kedatangan warga dari kamar sebelah. Mereka kembali menatap Anggun yang memeluk gulingnya sambil terus berteriak. Cekrek, lampu kamar dinyalakan. Tiga gadis itu langsung menenangkan Anggun yang berteriak histeris. Lampu kamar dinyalakan. Tiga gadis itu langsung menenangkan Anggun. Anggun menyadari lampu sudah menyala dan teman-temannya sudah bangun dan menatapnya. Ia mendorong kuat guling yang ada di hadapannya, kemudian menangis kencang. Itu gulingnya, jawab Anggun sambil memejamkan mata. Telunjuknya mengarah ke arah guling yang terlempar ke dekat kakinya. Kenapa, Gun? Tanya Dinda yang berada dekat pintu. Sementara Oki, Rangga, dan Romi tak berani mendekat dan masih menjaga jarak. Itu tadi gulingnya bisa nafas, jawab Anggun yang wajahnya pucat penuh dengan keringat sebesar biji jagung. Ya sudah, ayo keluar dulu, ajak Romi agar Anggun bisa mendapatkan udara lebih segar.
lampu ruang tamu dinyalakan. Mereka semua duduk sembari bersandar di dinding. Romi sudah kembali dari dapur untuk mengambil air minum dengan cepat. Air dalam gelas mengalir melalui tenggorokan Anggun yang serak. Gadis itu enggan untuk kembali ke kamar. Bayangan wajah hitam yang meleleh masih terasa menempel di pelupuk matanya. Ia bahkan tak berani memejam. Ya sudah, kita tidur di sini saja ya. Kalian tidur di sebelah sana, biar kami yang di dekat pintu, ucap Oki. Ya, ketiga pemuda itu sangat paham apa yang dilihat oleh Anggun, karena mereka semua sudah melihat di hari kedua kedatangan mereka meskipun hanya dari jauh. Sementara tiga gadis lain menatap dengan ekspresi protes. Mereka menyangka bahwa itu adalah akal bulus dari Oki agar bisa tidur bersama mereka. Masa tidur bareng di sini? Malah sah, protes Rini. Ya terserah saja. Kalau mau tidur di dalam, aku cuma mau ngasih solusi paling gampang. Lagi pula, kalau mau modus, kenapa kada dari kemarin-kemarin? Protes Oki yang entah mengapa langsung merasa dicurigai. Tiga gadis itu terdiam, sementara Anggun hanya bisa pasrah dan menurut. Dia yang mengalami gangguan, dia yang bertatapan langsung. Dia tahu solusi dari Oki adalah hal terbaik yang bisa ia ikuti setidaknya untuk malam ini. Gimana Gun? Mau ditemenin tidur di sini apa balik tidur di kamar? Tanya Oki pada Anggun yang masih shock. Aku tidur di sini aja, jawabnya. Oki langsung beranjak menuju kamar dan mengambilkan bantal dan selimut untuk Anggun, sementara Rini, Dinda dan Silvi kembali menuju kamar. Karpet digelar untuk alas tidur Anggun, lampu kembali dimatikan. Gadis itu tidur di sudut terjauh dari pintu. Oki, Rangga dan Romi tidur berjejer di sisi terdekat dengan pintu. Semua diatur agar tubuh mereka tak berdekatan dan tetap memiliki jarak dengan Anggun. Gadis itu mencoba memejamkan mata meski lelap tak kunjung ia gapai. Sementara itu, Silvi, Dinda dan Rini tidur bertiga guling. Yang tadi sempat dilempar oleh Anggun dipungut oleh Rini dan dipeluk erat. Lampu kamar sudah dimatikan. Tiga gadis itu sudah memejamkan mata. Tanpa sadar, sesuatu tengah berdiri di teras dan mengintip dari balik kaca. Tanpa sadar, sesuatu tengah berdiri di teras dan mengintip dari balik kaca. Hari sudah berganti, selaras dengan jarum jam yang melewati angka 12. Anggun masih belum sepenuhnya terlelap. Nafasnya sudah mulai teratur. Di dalam kamar, Rini yang sudah terpejam merasa tidurnya begitu terusik. Dia merasa tak nyaman dan tubuhnya berkeringat. Tangan yang memeluk guling perlahan merasa keluh. Dia mengerjap-ngerjap sembari membuka matanya pelan. Rasanya begitu tak nyaman. Tidurnya tak lagi nyenyak. Meski sedang terpejam, dia merasa ada sesuatu yang tengah memperhatikan. Bulu kuduknya meremang hebat kala ia melihat tirai yang tersibak tertiup angin dari balik kaca yang tak jauh dari tempatnya merebahkan diri. Dia bisa melihat wajah hitam dengan kain yang membungkus tubuh dengan beberapa ikatan. Wajah itu menatapnya sembari menggeleng kiri kanan seolah mengejek ketakutannya. Sosok pocong itu bergerak menyamping, melayang, dan menghilang di balik tirai. Rini sekejap merasa tenang. Dia bisa menarik nafas panjang. Namun, ia tercekat kala udara yang ia hirup justru beraroma anyir dan busuk. Pandangannya mendadak teralih ke arah guling yang sedang ia peluk. "Pocong!" Rini berteriak lantang kala mendapati apa yang ia peluk kini bukanlah guling yang dibawa oleh Anggun, namun sudah berubah menjadi sesosok pocong yang tadi sempat dilihatnya mengintip dari balik kaca. Seisi rumah kembali terbangun, terutama Dinda dan Silvi yang tengah terlelap bersama Rini. Dua gadis itu bangun dan duduk langsung menghadap Rini yang memunggungi mereka. Silvi dan Dinda membatu tak bisa berucap.
Tenggorokan mereka tiba-tiba kering dan tercekat. Ya, apa yang dikatakan Anggun ternyata benar adanya. Mereka bisa melihat sesosok pocong tengah berbaring miring berhadapan dengan Rini. Wajah mereka saling berdekatan. Biak! Pintu kembali terbuka dengan keras. Romi berusaha merabat dinding untuk menyalakan lampu kamar. Ruangan itu tetap saja gelap karena saklar yang ditekan sama sekali tak bekerja. Romi dan Rangga kini dengan jelas melihat apa yang menghantui mereka, sementara Oki masih berada di ruang tamu sembari melindungi Anggun di balik punggungnya. Oki tahu bahwa teror masih tetap berlanjut. Dinda dan Sylvie ditarik oleh Romi dan Rangga agar cepat keluar dari kamar, sementara Rini masih terjebak. Kaki kirinya tertindih sosok pocong yang menggantikan guling yang tadi dipeluknya. Lah, kasih tarik, seru Romi sembari menarik tangan kanan Rini dan membuat gadis itu terseret. Tubuhnya terbebas dari tindihan pocong. Mereka semua segera keluar kamar dan menutup pintu, meninggalkan kamar yang lampunya tak bisa dinyalakan itu dalam kondisi tertutup. Tak banyak yang bisa mereka lakukan. Rumah tetangga terdekat berjarak 100 meter dari posko mereka. Oki sebagai orang yang bertemu sosok itu lebih dulu paham bahwa mereka hanya memiliki dua pilihan: tetap berada dan berkumpul di ruang tamu hingga pagi, atau berjalan keluar rumah dan mencari bantuan dari tetangga terdekat. Dua solusi itu sama-sama beresiko. Tetap berada di rumah dan dibatasi selapis dinding kayu dengan pocong yang sedari tadi terus menggedor-gedor tentu akan menjadi sumber trauma yang luar biasa. Namun keluar rumah dan berjalan di tengah malam untuk mencari pertolongan juga bukan solusi terbaik. Bisa saja mereka bertemu hal lain, entah binatang buas atau justru bertemu sosok yang lebih mengerikan. Kayak apa ini? Mau tetap di sini saja atau cari rumah tetangga? Tanya Oki. Kita ke rumah tetangga aja, saut Rangga cepat, mengingat keadaan yang mereka hadapi begitu genting dan mencekam. Suasana semakin terasa buruk dengan tangisan 4 gadis di antara mereka. Oki tak punya pilihan selain menuruti kata kawannya yang sudah disetujui oleh yang lain. 7 mahasiswa itu keluar melewati ambang pintu dengan harapan akan mendapatkan bantuan dan solusi dari tetangga terdekat. Mereka bergandengan berjalan cepat dengan penerangan lampu jalan yang redup. Suara binatang malam kembali terdengar. Kerlip kunang-kunang yang menyatu bersama taburan bintang di tepian konstelasi. Dengan nafas memburu, mereka menuju rumah panggung terdekat, rumah tetangga yang memberi sayuran untuk dimasak di hari kedua kedatangan mereka. Assalamualaikum, permisi. Suara Oki terdengar keras namun terasa enggan ketika mengetuk dan mengucap salam di depan pintu rumah tetangga. Rasanya begitu tak sopan dan menyusahkan. Pak, tolong Pak, ucapnya lagi agar sang tuan rumah segera keluar dan memberi mereka pertolongan. Setidaknya membiarkan mereka masuk dan menunggu pagi. Waalaikumsalam. Suara lelaki terdengar dari dalam disusul dengan bunyi kunci yang terbuka. Loh, ada apa ini? Kok rame-rame? Ucap lelaki parubaya yang merupakan tetangga terdekat mereka. Anu Pak, minta tolong, di posko ada pocong. Jawab Oki. Hah? Pocong? Ya sudah. Ayo masuk dulu. Jawabnya sedikit ragu, namun membiarkan muda-mudi itu masuk agar bisa bercerita lebih tenang. Lampu ruang tamu dinyalakan. Pintu yang terbuka kembali ditutup setelah para mahasiswa masuk dan duduk di lantai. Nyonya rumah dan anak-anaknya juga ikut terbangun dan menatap bingung. Bu, ambilkan air minum sama gelasnya sekalian ya. Ucap lelaki itu pada istrinya. Wanita itu tak menjawab, hanya anggukan pelan kemudian berlalu menuju dapur. Lelaki itu menatap 7 mahasiswa itu bingung.
Ia tak ingin segera bertanya agar mereka bisa mengatur nafas sebelum akhirnya harus menjelaskan runut segala kejadian yang menimpa. "Ini, minum dulu biar tenang," ucap sang nyonya rumah sembari meletakkan seteko air putih beserta 2 gelas kaca. "Terima kasih, Bu," ucap Oki yang langsung menuangkan air minum ke gelas dan menenggak habis. Melihat Oki berhasil melegakan tenggorokannya, Anggun menyusul dan menggunakan gelas itu bergantian dengan Rina, Dinda, dan Silvi. Begitu pula dengan Rangga dan Romi, mereka menggunakan gelas yang dipakai oleh Oki. "Jadi kenapa kau jam segini lari-lari?" tanya sang tuan rumah. Oki menjelaskan apa yang ia lihat dan diiyakan oleh Rangga dan Romi. Oki berkisah bahwa di malam kedua kedatangan mereka, pocong itu sudah menampakkan diri di seberang posko. Dia juga menceritakan bahwa di malam yang sama ia melihat pocong itu mengintip dari celah papan di lantai dapur dan membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Para gadis yang mendengar penuturan Oki merasa terkejut. Bagaimana mungkin pemuda itu justru merahasiakan cerita itu pada mereka? Mendengar penuturan Oki, Anggun ikut menceritakan apa yang ia alami. Kejadian di mana ia sedang berpelukan dengan sesosok pocong yang menggantikan guling yang dibawanya. Hal itu juga diamini oleh Rini karena mengalami hal yang sama. Sebentar. Tadi kalian bilang guling?" tanya sang tuan rumah sambil mengernyitkan dahinya yang berkerut. "Iya, Pak," jawab Anggun singkat. "Ya sudah, mana gulingnya?" ucapnya sambil bangkit berdiri. Oki yang melihat tetangganya berdiri ikut bangkit dan bergerak menuju posko. 2 lelaki beda usia itu berjalan bersama menuju rumah yang pintunya dibiarkan terbuka karena panik. Dari kejauhan, lelaki bernama Pak Amrul itu bisa melihat ada sesosok pocong yang tengah berdiri di teras rumah sembari menggoyang-goyangkan badannya. Tanpa rasa takut, Pak Amrul mendatangi rumah dan langsung masuk tanpa menghiraukan sosok pocong yang berdiri di sudut. "Di mana gulingnya?" tanya Pak Amrul pada Oki. Di kamar depan, Pak," jawab pemuda itu sambil menunjuk pintu kamar yang tertutup. "Assalamualaikum," serunya. Kemudian melangkah masuk rumah dan menuju kamar. Lampu di ruangan itu sudah menyala terang. Guling yang tadi sempat menjelma menjadi pocong tergeletak di ujung ruangan dekat dengan kaca. Pak Amrul melangkah, menginjak kasur dan langsung meraih guling. Tanpa ragu, lelaki itu membawa guling itu keluar dan mengeluarkan korek api dari dalam kantongnya. Tanpa ragu, lelaki itu langsung menyulut guling beserta kain pelapisnya dengan api dari koreknya. Guling berisi busa itu lantas terbakar, api berkobar menjilat dan melalap habis. Sementara di seberang jalan, di antara rerumputan tinggi, Oki bisa melihat pocong yang tadi mengganggu mereka sedang berdiri diam dan perlahan memudar bagai asap seiring api yang melahap habis guling itu hingga tak bersisa. "Sudah, pocongnya kada bakal datang lagi," ucap Pak Amrul setelah melihat guling itu habis terbakar, meninggalkan bara dan residu yang redup dan hampir mati. "Kenapa guling, Pak?" tanya Oki. "Sudah, nanti saja di rumah aku jelaskan," jawabnya, kemudian menutup pintu posko dan berlalu menuju ke rumahnya. Pagi pun tiba. 7 mahasiswa itu merasa kantuk mereka tak tertahankan. Mereka terpaksa menumpang tidur di rumah Pak Amrul hingga pagi tiba. Setekot teh dan kopi panas dihidangkan. Pak Amrul beserta istrinya mempersilahkan tamu mereka untuk minum sekedar menyegarkan tubuh. "Pak, semalam pian beluman bekesah. Kenapa harus guling?" tanya Oki lagi. Pak Amrul menarik nafas panjang. Kemudian ia mulai bercerita. "Dari dulu, tempat ini memang sudah banyak gangguan. Ya, namanya saja hutan. Pasti banyak hantunya. Tapi yang paling banyak ya
Pocong, kita ini namanya orang Indonesia, pasti kebiasaan guring memakai guling. Kami ingin dulu kayak itu juga. Cuma tiap ada orang yang guring beguling, pasti gulingnya menjadi pocong. Makanya di sini tuh kada ada yang beguling. Munnya hendak ya bantal itu pang dijadikan guling. Kisah Pak Amrul yang membuat mereka akhirnya mengerti mengapa Anggun dan Rini yang diganggu secara ekstrim. Ya sudah, bubuhan Ika Maman sudah. Kada perlu takut lagi sama pocong. Kada bakal balik lagi. Tambah Pak Amrul untuk menenangkan mereka. 7 mahasiswa yang sedang KKN itu lantas berpamitan dan kembali menuju posko. Hari itu mereka tetap berada di rumah untuk beristirahat. Hari berganti tanpa gangguan. Mereka akhirnya bisa melanjutkan kegiatan KKN sesuai dengan program dan jadwal yang sudah ditentukan. Ketujuh mahasiswa itu berpamitan setelah 2 bulan berada di desa Loarambai. Seluruh logistik yang mereka bawa akhirnya disumbangkan pada penduduk desa beserta buku-buku yang mereka bawa. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa, namun ada yang berbeda. Anggun dan Rini kini tak lagi berani tidur memeluk guling seperti sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana atau Sajana Story ya. Ini ngeri banget nih ya. Anak-anak atau para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi melakukan KKN di desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Rumahnya rumah panggung, udah kebayang dong. Rumah panggung pastinya rumah kayu, di depannya ada hutan. Waduh, di tepi hutan gitu. Pasti mengerikan banget ya teman-teman ya. Dan benar-benar gak nyangka, ternyata teror yang mereka alami yaitu dari teror sosok pocong. Ternyata itu dipicu dari 2 acil-acil. Waduh, 2 acil-acil. Acil ini tante ya teman-teman ya, karena 2 orang ini berasal dari Kalimantan Selatan, jadi dipanggilnya acil. Mereka bawa guling tuh. Dan ternyata pantangan orang di desa itu tidak boleh tidur memeluk guling. Waduh. Padahal saya kalau tidur selalu meluk guling ya teman-teman. Ngeri juga jadinya. Jadi setelah gulingnya dibakar, selesai sudahlah teror itu. Jadi apa ya? Guling itu seperti memanggil ya, memanggil sosok pocong itu untuk mendekat. Nah jadi inilah yang dialami oleh para sekelompok mahasiswa dan mahasiswi itu. Dan alhamdulillah setelah guling itu dibakar dan mereka mungkin baru dikasih tahu pantangan-pantangannya, alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan KKN di desa Waramba itu dengan selamat, alhamdulillah. Luar biasa sekali kisahnya Bang Jana. Terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa boleh. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.